Seorang warga Cikarang, Ibad Ali Takrim, 53 tahun, bisa bangkit kembali selesai usaha tour and travel yang telah dimulainya sejak tahun 2000 bangkrut saat pandemi COVID-19. Tak ingin berlarut-larut, Ibad memutar otak hingga muncul ide untuk memulai usaha barunya pada bidang catering. Selama 6 bulanan pasca pandemi, ia benar-benar bangkrut. Sejumlah aset dijual untuk membayar gaji karyawannya dan terpaksa harus diberhentikan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bekasi. Ada Muhammad Azam yang akan melaporkannya. Silakan rekan Azam. Ya, baik, Firda dan juga Tribuners, ini bisa jadi menjadi kisah inspirasi bagi Tribun Bekasi maupun juga Tribuners dimanapun berada tentang kisah sukses dari seorang warga Cikarang, Kabupaten Bekasi, di mana Ibad ini seorang berusia 53 tahun yang awalnya mengalami bangkrut usahanya pada pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu, akhirnya bisa kembali bangkit dan membuka usaha barunya di bidang catering. Memang Ibad bersama istrinya ini awalnya memulai usaha tour and travel atau jasa perjalanan khusus catering pada sejak tahun 2000, namun pada pandemi COVID-19 tahun 2020 semua kontrak dengan perusahaan dan tidak ada juga yang menggunakan jasa tour and travel dari Ibad tersebut, hingga akhirnya selama 6 bulan sudah tak bisa tertahan lagi, dia harus memberhentikan sejumlah karyawannya dan juga aset-asetnya dijual untuk membayar gaji para karyawan, termasuk juga untuk dirinya memenuhi kebutuhan hidup keluarga, anak dan ya, istrinya. Namun tak menyerah sampai di situ, Ibad berinisiatif membuka usaha baru di bidang jasa catering dengan modal relasi yang sebelumnya ia punya di dunia tour and travel, yang memang sebelumnya dia ada beberapa langganan dari perusahaan yang menggunakan jasa catering pada tour and travelnya. Ibarat mencoba memulai dengan modal yang dari sisa atau dari aset-aset yang sebelumnya dijual untuk membuka uh, usaha catering tersebut. Lambat laun usaha cateringnya semakin berkembang. Memang awalnya hanya ada 2 perusahaan saja yang uh, tertarik menjadi pelanggan jasa cateringnya, yang untuk dikirim bagi para karyawan di perusahaan tersebut tak lebih dari kurang lebih dari 800, awalnya hanya 800 pesanan saja, kemudian bertambah hingga sampai 1.500 hingga 2.000. Kemudian ada sejumlah kendala, salah satunya kendala modal yang memang untuk usaha catering ini cukup besar, terlebih memang jika sasarannya atau pelanggannya ini para karyawan perusahaan atau perusahaan tersebut, otomatis biasanya tidak langsung dibayar di muka, akan tetapi bisa dibayar sampai 1 bulan sekali, sehingga butuh modal untuk lebih besar untuk berjalannya usaha catering tersebut, hingga akhirnya Ibad ini awalnya sempat sulit mendapatkan dana pinjaman di tengah COVID-19. Akan tetapi ada salah satu bank juga yang akhirnya menyetujui Ibad bisa meminjam uang dengan jaminan sisa aset yang dia miliki. Ini sebuah ruko di wilayah Jababeka,
Cikarang, Kabupaten Bekasi. Hingga terus akhirnya sampai sekarang sudah ada 20-an perusahaan yang menjadi langganannya untuk di para karyawannya menggunakan catering dari usaha Ibad tersebut, dan akhirnya dia kembali merekrut para karyawannya yang sebelumnya sempat diberhentikan untuk kembali bekerja. Dengan saat ini total kurang lebih ada 85 karyawan yang terdiri dari koki, dari bagian operasional hingga bagian driver untuk usaha cateringnya tersebut. Dalam kesempatan tersebut juga kami menanyai tips dan kiat bagaimana usaha tersebut bisa sukses. Tentunya dia mengaku juga hal ini juga belum begitu sukses karena memang masih ada kendala dan PR-PR yang atau target capaian yang ingin dia lakukan. Namun memang untuk usaha catering khususnya sasarannya perusahaan, ya ini pertama tentunya relasi dengan para manajemen perusahaan, kemudian juga tentunya dengan penguletan dan ketekunan, apalagi di jasa catering ini, usaha catering ini tentunya harus dengan sesuai standar pelayanan atau standar mutu yang khusus, apalagi perusahaan-perusahaan tersebut perusahaan multinasional yang Ibad masuki tentunya ke higienisan, kemudian asupan gizi, dan tentunya kualitas dan rasa daripada masakan catering tersebut harus menjadi perhatian dan juga harus konsisten. Dalam penutupnya juga Ibad juga berpesan kepada warga bahwa jangan mudah menyerah, dan ketika salah satu dari usaha itu belum bisa maju atau bahkan bangkrut, karena ke depan selalu ada jalan yang terbaik jika kita melakukan usaha yang terus dilakukan secara konsisten. Dan terakhir tentunya dengan berdoa kepada Sang Maha Kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Azam dari Tribun Bekasi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara berikut dari Ibad Ali Takrim, pengusaha. Berikut liputannya untuk Anda. Makan harus beda keluarnya, nggak boleh balik lagi ke sini. Nah itu pengetahuan itu terus terang aja saya nggak sekolah waktu itu karena cepat, jadi saya udah baca-baca aja semuanya, sama dapat input-input dari perusahaan-perusahaan yang 5 tadi. Oh lu harusnya begini, dapurnya jangan kayak gini gitu. Nah ini terakhir itu dapur yang dipindah itu karena kita harus mendapatkan izin halal, sertifikat halal. Nah, dari sana juga ada panduannya untuk jadiin istilahnya catering yang bisa dikasih sertifikat halal. Nah, sekarang alhamdulillah udah jalan gitu. Pak, jadi bisnis cateringnya ini mulainya tepatnya tanggal berapa tahun berapa Pak ya? Itu 6 bulan setelah pandemi ya Pak. 6 bulan setelah pandemi. 6 bulan setelah pandemi itu baru menjajaki, terus nanti 2021 Januari 2021 baru mulai jalan. Sebelumnya usaha travel. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.